Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan saya Eko Wahyudi, owner Al Hijab. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bertahan untuk fight dan survive dalam menghadapi kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Bisnis saat ini sedang dalam masa sulit, teman-teman. Di jalan-jalan, banyak toko yang udah tutup, Tanah Abang juga udah tutup, mall-mall banyak toko yang sudah tutup. Bahkan salah satu teman kami ada yang mempunyai 1.000 karyawan, tidak lagi memperkerjakan karyawannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Ada yang punya 100 karyawan juga seperti itu. Berbagai macam, ada yang punya restoran juga. Dan bahkan mereka semua dirumahkan tanpa digaji. Bisnis jasa banyak yang tutup, teman-teman. Ojek online sekarang udah sepi. Mereka jarang sekali mengantarkan orang, teman-teman. Karena ya anak sekolah udah pada libur, orang yang kerja work from home, artinya tingkat mobilitas sekarang udah sangat rendah. Ini suatu hal yang sangat miris, sangat memprihatinkan, di mana orang-orang banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak bekerja, dan ini akan membuat pengangguran semakin meningkat. Jualan online seperti itu juga. Banyak toko-toko online yang merasa sekarang udah turun penjualan, bahkan merugi. Bahkan teman-teman saya, banyak yang mereka yang merasa usahanya turun sampai 60%, teman-teman. Omsetnya turun sampai 60%. Artinya usahanya udah sangat-sangat berbahaya. Kita tidak tahu ini akan sampai kapan, teman-teman. Ada yang bilang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Dan kemarin di awal sendiri, bahkan ada yang bilang ke kita, minta pekerjaan ke Allah. Ada nggak kerjaan di Allah? Supaya kami bisa cukup untuk makan. Ini menyedihkan, teman-teman. Kondisi ini sangat menyedihkan. Tapi hidup terus berjalan, teman-teman. Teruslah berjuang. Teruslah berusaha. Jangan kita menyerah dengan keadaan sekarang. Jika kita menyerah, maka kita kalah dengan keadaan. Bukankah kita punya impian, teman-teman? Apa kabar dengan goals yang kita tentukan di awal tahun? Apa kabar dengan impian yang telah kita tuliskan di awal tahun kemarin? Yang ingin kita wujudkan di tahun ini? Apakah dengan adanya kondisi ini membuat kita jatuh, membuat kita terpuruk, membuat kita lupa dengan goals kita, teman-teman? Ini hanyalah kondisi ujian kepemimpinan, teman-teman. Seorang pemimpin, seorang pemilik usaha tidak akan kalah dengan kondisi ini. Siapapun Anda, baik itu reseller, agen, distributor, atau pemilik usaha sekalipun, kalian adalah pemilik dari usaha kalian sendiri. Kalian adalah pemimpin dari usaha kalian sendiri, teman-teman. Bayangkan kalau Allah menyerah. Bagaimana dengan santri-santri kita? Kita punya rumah tahfiz, alhamdulillah. Apa kabar dengan mereka kalau kami menyerah? Bagaimana dengan karyawan Allah? Bagaimana dengan penjahit kami jumlahnya ratusan orang? Bagaimana dengan ribuan mitra kami? Mitra Allah, kalau kami menyerah. Di belakang kita, di belakang karyawan kita, ada banyak yang harus kita hidupi. Anak-anak mereka, istri mereka, keluarga mereka. Bayangkan kalau sampai keluarga mereka tidak bisa makan. Anak-anak mereka tidak bisa diberikan susu. Bagaimana nasib mereka, teman-teman? Banyak sekali karyawan kita yang menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana kalau mereka sampai dirumahkan? Tidak digaji, tidak punya pekerjaan. Apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka? Saya sendiri telah berikrar kepada karyawan Allah bahwa saya tidak akan kalah dengan kondisi ini. Saya akan terus berjuang. Saya akan terus mempertahankan Allah. Saya akan terus menghidupkan Allah Hijab sampai kapanpun. Karena mereka adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin mereka. Dan saya ucapkan kepada mereka, kalian tidak perlu khawatir. Ini akan jadi tanggung jawab kami. Kalian teruslah bekerja. Berikan yang terbaik untuk Allah. Gak usah pikirkan Allah akan seperti apa nantinya. Kami akan terus berjuang sehingga Allah terus berjalan sampai kapanpun. Walaupun kondisi sulit ini. Kepada seluruh mitra Allah, insya Allah Allah akan terus berjalan. Operasional akan terus berjalan. Penjualan akan terus berjalan. Akan selalu ada produk-produk baru. Gak usah khawatir. Tetaplah berjuang. Tetaplah jualan demi karyawan-karyawan kita. Demi orang-orang di belakang kita. Oh iya, satu lagi teman-teman.
Ada kabar gembira untuk mitra Al-Hijab semua. Nah, di kondisi seperti ini, biasanya kan penjualan lagi menurun. Ya, alhamdulillah, saya berkesempatan untuk membuat materi-materi pembelajaran buat teman-teman pelajari di rumah sambil dipraktekkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi keadaan sulit ini. Tetap bisa jualan, tetap produktif gitu kan, supaya teman-teman tetap bisa menggaji karyawan, tetap bisa menjalankan operasional, tetap bisa menabung. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tugas kita sebagai seorang pemimpin adalah berpikir. Berpikir bagaimana kita menghadapi kondisi seperti sekarang. Berpikir bagaimana mencari solusi. Kita sebagai pemimpin, siapapun kita, sekecil apapun usaha kita adalah pemimpin dari usaha kita tersebut. Maka tugas kita adalah berpikir, teman-teman. Seorang owner itu wajib untuk berpikir mencari solusinya. Dengan cara apapun, supaya usaha kita tetap berlangsung, tetap berjalan. Untuk kondisi sekarang, tidak usah membuat target yang tinggi-tinggi, teman-teman. Minimal bisa membiayai operasional, minimal bisa menggaji karyawan, minimal bisa usaha berjalan terus. Misalnya biaya operasional kita sebulan 20 juta. Nah, gimana caranya kita mencari penghasilan dengan usaha kita yang sekarang, minimal pendapatannya adalah 20 juta. Penghasilannya 20 juta, supaya operasional kita tertutupi. Ajak karyawan kita, teman-teman, untuk berjuang bersama. Ini demi usaha kita bersama loh. Pikirkan bareng-bareng. Dikasih penjelasan kondisi saat ini, usaha kita seperti ini. Ayo semuanya bantu. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk merubahkan karyawannya, bahkan sampai tidak digaji. Karyawan kita, keluarganya, semuanya akan panik, teman-teman. Gimana cari makan, gimana bisa makan, gimana bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Pasti mereka akan panik, kasihan. Nah, tugas kita sebagai owner mikirin itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana strategi marketingnya. Ini yang tunggu-tunggu sama teman-teman. Bagaimana strategi marketingnya supaya kita bisa terus jualan apapun usaha kita dalam kondisi yang sulit ini. Saya yakin teman-teman yang menyaksikan video ini sebagian besar adalah UKM. Jadi saya bahas untuk UKM-nya aja ya. Nah, yang pertama, kebanyakan UKM pasti biasanya kuliner. Saat ini teman-teman, banyak orang yang kerja di rumah. Banyak anak-anak sekolah yang di rumah. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari ngurusin keluarganya di rumah. Artinya, mereka tetap butuh makan. Jangan tutup usaha kuliner, teman-teman. Caranya seperti apa? Mungkin restorannya bisa tutup, tapi dapurnya jangan tutup. Strategi pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah lakukan delivery. Gunakan cara ini, teman-teman. Delivery. Mas, tapi kan restoran saya nggak terkenal. Gimana saya bisa delivery? Orang mereka nggak bisa pesen. Pakai strateginya. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Pikirkan caranya gimana kita menjelaskan tentang usaha kita, memberitahu usaha kita kepada customer. Yang pertama, silakan catat. Lakukan pemetaan. Ini misalnya Kota Bogor. Saya tinggal di Kota Bogor. Di Bogor ini, ada berapa perumahan? Ada berapa komplek? Ada berapa kampung? Bikin pemetaan di Kota Bogor. Gitu. Kota Bogor dibuka petanya, kita bikin pemetaan. Yang kita lakukan apa lagi? Yang kedua adalah sebar brosur ke setiap perumahan tadi. Kita punya karyawan yang sebelumnya kerja di restoran kita kan? Kita punya karyawan yang sebelumnya kerja di warung kita kan? Jangan disuruh di rumah, suruh keliling. Sebarkan brosur tentang usaha kita, tentang restoran kita, tentang produk yang kita jual, makanan apa yang kita jual, foto yang bagus, kasih diskon, kasih promo-promo yang menarik, kasih nomor telepon di situ. Nah, ketika orang melihat itu, tergiur, ini makanannya enak nih, kira-kira akan beli nggak? Dari total populasi orang Kota Bogor, anggaplah 1 juta misalnya. 1% aja yang beli produk Anda, produk kita. Gimana penjualan? Minimal bisa menutupi operasional. Punya 10 karyawan, restoran misalnya. Kita sebar ke seluruh bagian Kota Bogor, sebar brosur. Ajak karyawan kita tadi untuk mereka ayo berjuang bersama, ini demi perusahaan kita bersama. Walaupun tim kita keliling teman-teman, tapi tetap SOP dijalankan. Misalnya tetap pakai masker, tetap pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai helm full face. Jadi SOP itu tetap dilakukan. Kemarin kita habis beli makanan di salah satu perusahaan pizza terkenal di Indonesia, dia mengirimkan pizzanya ke rumah. Nah, sampai di depan rumah, yang dilakukan oleh drivernya, oleh deliverynya adalah kita ngambil pizzanya sendiri dalam boxnya itu. Jadi tidak ada kontak langsung dengan pelanggan, bahkan uangnya pun ditaruh aja dalam boxnya. Nah, teman-teman, ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia, teman-teman. Bayangkan kalau mereka tidak kerja, tidak ada usaha,
Gimana perusahaan tersebut bisa terus berjalan, teman-teman? Orang dia usaha utamanya adalah delivery gitu kan, mengantarkan makanan, tapi dia menggunakan SOP-SOP yang memang tetap aman, tetap safety. Atau teman-teman bisa menggunakan layanan iklan di provider nomor handphone gitu. Misalnya Telkomsel. Kemarin saya tahu Telkomsel ada iklan ternyata. Kita bisa ngiklan di nomor-nomor Telkomsel gitu. Itu juga bisa dipakai teman-teman. Yang berikutnya adalah teman-teman selain kuliner ya, ada juga teman-teman yang memang usahanya misalnya snack. Nah kalau snack ini lebih mudah teman-teman, bisa dengan cara online. Bisa diiklankan ke marketplace, atau ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube misalnya. Bikin video-video YouTube yang menarik gitu kan, itu bisa dipakai. Yang kedua ada tentang jasa teman-teman. Ada insight-insight yang saya dapatkan dari teman-teman yang punya jasa gitu ya. Misalnya teman-teman punya jasa apa nih? Nah, sekarang jasa itu bisa diantar ke rumah teman-teman. Contohnya barbershop. Itu kita bisa datang ke rumah teman-teman. Ya kita menggunakan SOP yang benar. Pakai masker, pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer, atau pakai apapun yang membuat kita aman dari kontak orang lain gitu. Jadi SOP tetap dijalankan, usaha tetap berjalan. Kalau laundry apa? Kita bikin pemetaan di suatu wilayah, misalnya di Bogor, kita petakan di mana perumahan-perumahan yang biasanya itu pakai jasa laundry. Nah, kita datangi, kita kasih brosur yang menarik, harga yang menarik, kasih diskon, kasih voucher gitu. Apalagi misalnya fotografi. Fotografi zaman sekarang, orang ya, kalau punya produk ya, orang boleh mengirimkan produknya ke kita, kita foto. Udah banyak usaha seperti ini, itu bisa dipakai. Walaupun pelanggan nggak datang gitu ya, tapi barangnya bisa datang kita fotokan yang bagus, yang oke. Makanan juga bisa dipakai untuk foto gitu. Apalagi misalnya bimbel atau sekolah gitu ya. Zaman sekarang ya udah online, semuanya bisa dilakukan dari jarak jauh teman-teman. Murid sama guru tidak perlu tatap muka langsung teman-teman. Udah banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk bisa dilakukan bimbel jarak jauh, pengajaran jarak jauh, sekolah jarak jauh. Bahkan sampai ke otomotif, misalnya bengkel pun, teman-teman bisa datangi orang-orang yang punya mobil. Ada kerusakan atau tidak, sebar brosur lagi. Jadi datangi, konsepnya datangi customer itu. Kita datangi mereka, karena mereka nggak mau keluar rumah, kita datangi ke rumahnya. Kayak gitu teman-teman konsepnya. Bahkan ya, teman-teman yang punya usaha jualan sayur pun ya, jualan sayur di pasar atau di depan tokonya gitu ya, jualan sayur, itu bisa teman-teman melakukan cara ini. Ya, asalkan kita mau bergerak, asalkan kita mau keluar, asalkan kita mau memetakan gitu, membuat peta gitu. Kita sebarkan brosur ke rumah-rumah orang. Orang malas keluar rumah, malas beli sayur, tapi setiap hari mereka kan butuh belanja. Tiap minggu mereka butuh belanja. Ini bisa dipakai buat teman-teman yang jual sayur sekalipun. Yang penting kita mau bergerak gitu. Punya pegawai, lakukan ini. Sayang kalau karyawannya disuruh dirumahkan. Suruh mereka bergerak, gitu, menyebar, mencari customer, mencari penghasilan. Nah, ini bisa dipakai teman-teman untuk kita menyelamatkan usaha kita dari kondisi wabah seperti sekarang. Apalagi teman-teman, fashion. Wah, Alwa sendiri fashion ya, jelas kita fashion. Nah, Alwa ini full online, bukan pakai toko, bukan di pinggir jalan atau di Tanah Abang atau di mall. Kita jualannya online. Nah, kalau online lebih gampang lagi teman-teman. Teruslah jualan, teruslah posting, teruslah mencari customer, teruslah mencari mitra gitu. Bina mitra kita. Mumpung saatnya lagi sepi nih, lagi turun nih, kita bina mitra kita. Walaupun kita turun nih ya, walaupun turun, tapi jualan tetap jalan. Minimal kita bisa menggaji tadi kan, minimal kita bisa menggaji karyawan kita, minimal kita bisa menjalankan operasional kita. Nah, sambil kita memperbaiki sistem, memperbaiki pembinaan kepada mitra kita. Ketika nanti pandemi udah berakhir, kita bisa melesat dengan lebih kencang. Apalagi misalnya konveksi ya. Ini banyak sekali nih teman-teman yang punya konveksi yang akhirnya tutup gitu. Bahkan salah satu teman kita yang punya 1000 penjahit pun tutup. Kalau konveksi, saran saya adalah teman-teman lihat kebutuhan pasar. Market kita sedang butuh apa. Tuh, sekarang yang lagi banyak itu misalnya APD sama masker. Bahkan di salah satu garment terbesar di Indonesia, teman-teman. Saya dapat infonya, mereka yang biasanya memproduksi untuk produk-produk yang memang bagus, akhir-akhir ini mereka memproduksi masker, APD. Itu baru perusahaan kelas dunia, mencari solusi. Jangan menerima keadaan. Kalau kita menerima keadaan, ya udah, kita akan tutup. Jualan dengan harga yang wajar, mencukupkan diri dengan mengambil keuntungan secukupnya, itu lebih baik dibanding berkeinginan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kondisi sekarang ini. Karena di luar sana banyak yang membutuhkan, tapi tidak mampu dengan harga yang tinggi. Nah teman-teman, niatkan kita produksi ini untuk membantu orang di luar sana mendapatkan masker dan APD ini dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Untuk yang online teman-teman banyak sekali caranya gitu ya.
yang tadinya memang nggak bisa jualan secara langsung, kita jualan online. Pertama, teman-teman bisa membuat website atau landing page, iklan di Facebook atau di Instagram, lalu jualan di marketplace, atau live di sosmed, atau membuat akun YouTube dengan isinya testimoni, atau kita sendiri yang testimoni produk tersebut. Atau kita bisa aktifkan akun WhatsApp kita yang tadinya cuma membuat chatting-chattingan, cuma buat ngobrol. Mulai kita silaturahmi sama teman-teman, sama orang-orang baru, berteman sama orang-orang baru, kita tawarkan produk kita. Itu boleh-boleh aja. Dan jangan lupa kita punya akun sosmed, Facebook, Instagram. Itu jangan cuma dipakai untuk curhat, untuk gosip. Gunakan Facebook dan Instagram itu untuk mencari customer baru. Karena kalau ada pertanyaan, Mas saya nggak tahu caranya. Nah, ini kebangetan teman-teman. Sekarang sudah banyak sekali ilmu yang bertebaran di Google, di YouTube, di Instagram, di Facebook, banyak sekali ilmu-ilmu yang bertebaran. Bahkan ada kelas-kelas online ya teman-teman. Atau cari guru, cari mentor, cari orang yang bisa kita jadikan panutan dalam usaha kita. Mungkin inilah saatnya kita belajar teman-teman. Mungkin Allah pengen kita belajar saat ini. Yang selama ini kita merasa nyaman dengan usaha kita, kita harus belajar. Kita dipaksa teman-teman. Karena ada urutannya ya. Orang itu pertama kali adalah dipaksa, lalu terpaksa, lalu terbiasa. Mungkin kita disuruh naik tingkat. Ini tadi kan saya bilang ini adalah ujian kepemimpinan. Mungkin kita harus naik tingkat nih. Harus dipaksa belajar supaya kita dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa fight, kita bisa survive teman-teman. Jadi gunakanlah semua tenaga, semua pikiran kita untuk bisa bertahan dalam kondisi ini teman-teman. Demi nasib banyak orang, demi nasib karyawan-karyawan kita. Kita sebagai pemimpin cobalah untuk mencari solusi, mencari jalan keluar, fokus sama solusi, bukan menerima keadaan. Kalau di Alwa, saya biasa menyampaikan kepada karyawan Alwa, kalian jangan mencari apa masalahnya. Jangan mencari siapa yang salah. Tapi carilah penyebab dari masalah tersebut dan fokus sama solusinya. Fokus sama solusi. Kalau ada yang bilang, kok jualan terus sih? Emang gak peduli dengan kondisi sekarang? Orang lagi sulit seperti ini, banyak virus di mana-mana, ini jualan terus. Jawabnya seperti ini teman-teman. Justru saya sedang peduli. Saya peduli dengan kondisi sekarang. Kalau saya nggak jualan, karena saya akan dirumahkan tanpa digaji. Ada juga mindset yang berbahaya, teman-teman. Ada orang yang mindset seperti ini. Customer itu lebih mending mikirin makan daripada beli baju, misalnya kalau Alwa. Nah ini, teman-teman, hindari mindset seperti ini. Mindsetnya sangat berbahaya. Gitu. Yakinlah, teman-teman. Yakinlah bahwa di luar sana masih ada customer yang akan membeli produk kita. Apapun produknya, teman-teman. Jadi nggak semua orang itu cuma mikirin makan. Mereka tetap butuh pakaian, tetap pengen potong rambut, pengen tetap laundry, pengen tetap melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi dari rumah. Nah kita yang punya usaha, kita berpikir kreatif. Bagaimana usaha kita tetap berjalan. Bagaimana kita menyampaikan produk kita sampai customer. Bagaimana caranya kita menyampaikan jasa kita ke customer. Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Jadi mindsetnya adalah, yakinlah bahwa masih akan ada orang yang akan membeli produk kita. Mungkin dengan cara yang berbeda, dengan jalan yang berbeda, dengan sistem marketing yang berbeda. Nah, gunakan cara-cara yang kreatif seperti itu. Kita harus yakin, teman-teman. Kalau kita nggak yakin, kita yang jualannya aja nggak yakin, gimana orang akan membeli produk kita? Mindsetnya adalah, prasangka kita, prasangkanya Allah, teman-teman. Kalau kita prasangka kita baik kepada Allah, ya Allah, ini produkku, semoga ada yang beli. Aku yakin akan terjual. Insya Allah, prasangkanya Allah seperti itu juga, teman-teman. Nah, kembali ke keimanan kita. Kita yakin nggak produk kita akan laku? Kita yakin nggak produk kita akan terjual? Minta sama Allah, prasangka baik sama Allah. Nah, jadi teman-teman, jangan pernah kita tutup usaha kita. Karena kita bertanggung jawab atas usaha kita, teman-teman. Kita bertanggung jawab atas karyawan kita. Kita bertanggung jawab atas nasib karyawan kita. Karyawan adalah aset, teman-teman. Jaga mereka baik-baik. Nah, jangan pernah nutup usaha kita. Kalau kita memang mencintai usaha kita. Dan ingat, Allah telah menitipkan usaha ini kepada kita, teman-teman. Siapapun kita, ya mau kita reseller, agen, distributor, ataupun owner dari suatu bisnis, maka kita telah Allah titipkan atas usaha tersebut. Allah telah amanahkan kita atas usaha tersebut. Dan kenapa? Saya pengen tanya deh. Kenapa Allah yang memilih kita sebagai owner dari usaha kita sendiri, bukan orang lain yang memang lebih pintar? Di dunia ini banyak sekali orang yang lebih pintar, teman-teman. Tapi kenapa Allah pilihnya kita sebagai owner dari usaha kita? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kenapa sih Allah milih saya sebagai pemilik usaha ini? Atau usah jauh-jauh deh, karyawan kita, di bawah kita, banyak kan yang lebih pintar dari kita, banyak yang lebih rajin dari kita, banyak yang mereka lembur sampai malam, lebih banyak jam kerjanya daripada kita. Jawabannya adalah, yang pertama, karena kita adalah orang terpilih.
yang Allah pilih untuk mengemban usaha ini. Yang kedua, karena Allah percaya dengan kita untuk bisa membawa usaha ini lebih besar lagi. Yang ketiga adalah Allah yakin sama kita bahwa kita bisa mengemban usaha ini, teman-teman. Ingat teman-teman, di pundak kita, beban kita sangat berat. Kita punya karyawan, kita punya vendor, kita punya mitra, semuanya dibebankan pada kita. Dan Allah memilih kita untuk bisa mengemban amanah itu. Sekarang, apakah kita akan mengabaikan amanah ini, teman-teman, yang telah Allah titipkan tadi? Iya, kita punya sesuatu nih, kita titipkan sama orang lain. Kita percaya sama dia, kita yakin dia bisa megang amanah itu, tapi orang itu mengabaikan sesuatu yang kita titipkan tadi. Kira-kira apa perasaan kita? Kecewa? Marah? Atau taubat, gak mau ngasih amanah sama dia lagi? Nah, teman-teman, coba pikirkan. Oh, ini usaha adalah amanah yang Allah titipkan sama saya, sama kita. Kalau kita abaikan, gimana Allah? Dan itulah yang membuat saya dan tim dan Allah Hijab bisa bertahan sampai hari ini. Allah Hijab masih berdiri sampai hari ini. Masih beroperasi seperti biasa, walaupun ada yang dari rumah ataupun yang dikarantina di kantor. Teman-teman yang mungkin di level mitra, teman-teman punya mitra binaan, punya reseller, punya agen yang harus teman-teman bina, harus teman-teman bantu mereka. Bisa jadi mereka jualan ini untuk membeli susu untuk anak-anaknya, bisa jadi jualan ini untuk membantu suaminya. Nah, kalau kita sendiri sebagai mitra, kita nggak mau jualan, kita malas-malasan jualan, gimana mereka, teman-teman? Justru kita sebagai leader, sebagai pemimpin dari mitra binaan kita yang lebih semangat dari mereka. Kita kasih motivasi, kita kasih asupan energi, teman-teman. Kita kasih pembinaan, kita bantu mereka untuk tetap jualan. Jangan justru kita yang sebagai pemimpin, kita yang menyerah, kita yang tidak semangat. Bagaimana mereka kalau kita aja tidak semangat? Nah, justru teman-teman sebagai pemimpin dari mitra binaan teman-teman, kita harus lebih semangat. Oke, teman-teman, di balik itu semua, di balik pandemik ini, kita masih bisa bersyukur. Kita yang masih bisa makan hari ini, wajib bersyukur, teman-teman. Kebayang nggak? Banyak sekali orang-orang yang jualan di pinggir jalan, yang jualan keliling, yang mereka berdagang untuk makan hari ini, pasti penjualan mereka akan turun jauh. Oke, teman-teman, satu hal yang harus kita sadari, bahwa virus ini adalah makhluknya Allah, adalah ciptaannya Allah. Dan kita juga adalah ciptaannya Allah. Jika kita menyerah, hati-hati. Bisa jadi kita tidak yakin sama Allah. Kita tidak percaya dengan kebesaran Allah. Padahal, kata Allah apa? Aku adalah prasangka hambaku. Nih, kita harus yakin. Kalau kita pengen tetap usaha kita berjalan, kita yakin dulu. Kita yakin produk kita akan terjual. Kita yakin usaha kita akan terus berjalan. Dan kita harus yakin, teman-teman, bahwa keadaan ini akan berlalu. Badai pasti berlalu. Dan kita harus yakin itu. Sekarang bagaimana kita melewatinya aja. Bagaimana kita melewati masa-masa sulit ini. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan terkait strategi marketing dalam menghadapi keadaan sulit ini, silakan teman-teman tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab usaha apapun teman-teman, saya akan carikan solusinya. Strategi marketing apa yang cocok untuk teman-teman, usaha teman-teman di saat kondisi yang sulit ini. Silakan share video ini jika teman-teman peduli dengan orang-orang yang banyak dirumahkan, banyak usaha yang tutup, dan semoga banyak orang yang terselamatkan gitu dengan sadarnya mereka setelah melihat video ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Dan semakin banyak orang yang sadar bahwa kondisi sulit ini bukanlah kondisi yang harus kita terima, tapi kita carikan solusinya. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, jadi insight buat teman-teman menjalankan usaha di kondisi yang sulit ini. Itu aja dari saya Eko Wahyudi dari Al Hijab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.